Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali video asinkronus teori medan klasik kita. Terakhir, ya, kita sudah meninjau persamaan geodesik dari dari partikel uji di sekitar medan gravitasi Schwarzschild, ya, dan kita juga sudah meninjau potensial efektif yang didapatkan dari persamaan geodesik tersebut, ya, di mana sebelum kita benar-benar mencari solusi persamaan geodesiknya atau persamaan orbitnya, kita bisa mengekstrak banyak informasi dari kurva potensial efektif yang dihasilkan, ya. Karena potensial efektifnya seperti ini, ya. Dan juga saya sudah tunjukkan beberapa bentuk potensial efektifnya melalui aplikasi Wolfram Matematika, ya, plotnya. Kita dapatkan bahwa pada kasus Schwarzschild, ya, bisa dimungkinkan adanya orbit sirkular untuk foton atau untuk cahaya, ya. Tentunya ini pembahasannya secara klasik, jadi meskipun saya katakan foton, yang saya maksud sebenarnya adalah berkas cahaya. Di sini saya tidak meninjau efek kuantum dari foton, ya, apakah dia akan menimbulkan koreksi pada orbitnya. Saya tidak membahasnya dari sudut klasik saja. Orbit foton tersebut, orbit sirkular dari foton tersebut didapatkan atau diberikan pada titik RC sama dengan 3 GM. Jadi kalau kita masukkan massa dari objek masif tersebut, maka kita kalikan 3 dan kalikan dengan konstanta gravitasi universal, maka kita dapatkan orbit atau radius orbit dari foton untuk mengorbit melingkar. Tapi patut diketahui bahwa radius orbit ini merupakan radius dari orbit yang tidak stabil, ya. Dalam arti tidak stabil ketika kita berikan sedikit perturbasi, maka orbit foton akan kolaps, baik masuk menuju ke pusat ataupun tidak lagi mengorbit dalam radius sirkular tersebut. Nah, kondisi instability ini bisa dilihat dari shape atau bentuk dari kurva potensial efektifnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita kembali untuk kasus relativistik, ya, general relativity. Kita lihat kembali persamaan potensialnya, potensial efektifnya. Kita set gamanya 1, ya. Lambdanya ini terserah, bisa 1, bisa 0, tergantung apakah dia foton ataupun partikel bermassa. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi ketika misalnya saya men-set R-nya sama dengan 2M. Oke, jadi saya tulis lagi di sini, ya, potensial efektifnya. Potensial efektifnya diberikan oleh lambda per 2, ya, di sini. Lambda per 2 dikurang lambda M per R. Ditambah L kuadrat per 2R kuadrat. Dikurang ML kuadrat per R pangkat 3. Ya, kemarin kita bahas bahwa suku terakhir ini merupakan suku yang membedakan antara Newtonian dan Einsteinian, ya.
Suku ini yang mengoreksi, yang memberikan suku tambahan yang tidak dikenal di suku Newtonian. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika saya set R-nya sama dengan 2M. 2M ini artinya 2 dikalikan G dikalikan massa dari si sumber ya. Ketika saya set ini, maka kita lihat M-nya menjadi R-nya menjadi 2M maksud saya. Jadi di sini ada setengah ya, lambda per 2 juga ditambah L kuadrat dikuadratkan jadi 4M kuadrat dikali 2 jadi 8M kuadrat ya. Dikurang M L kuadrat dibagi dengan R pangkat 3. 2M pangkat 3 adalah 8M pangkat 3. Oke, Anda lihat bahwa sekarang semua sukunya tercancel ya. Lambda per 2 dikurang lambda per 2, di sini L kuadrat per 8M kuadrat dikurang dengan tepat L kuadrat per 8M kuadrat juga. Jadi ini sama dengan 0. Jadi Anda lihat pada potensial, pada R sama 2M potensialnya 0. Apa artinya ini? Ya, apa arti ini? Tidak ada potensial efektifnya secara nilainya 0 ya. Dan kalau kita lihat plotnya kemarin untuk R kurang dari 2M maka kita lihat potensialnya menuju ke minus tak berhingga. Nah, ini punya arti penting, nanti kita akan bahas ya. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita namakan sebagai lubang hitam. Kita belum mendefinisikan lubang hitam di sini, tapi nanti kita akan bahas mungkin di video selanjutnya ya, atau di video-video selanjutnya. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika R untuk R kurang dari 2M ya, atau lebih tepatnya lagi ketika R-nya mendekati 0 ya. Ketika R-nya mendekati 0, maka tadi saya katakan bahwa V-nya akan menuju ke minus tak berhingga. Nah, ini suatu signature, suatu pertanda something happens pada solusi Schwarzschild ini. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba meninjau kasus spesifik untuk partikel bermassa ya. Pada partikel bermassa kita lihat lambdanya itu 1 ya. Untuk massive particles lambdanya 1, maka dengan kata lain persamaan V-nya menjadi setengah min M per R ya, plus L kuadrat per 2R kuadrat min ML kuadrat per R pangkat 3. Kalau nggak salah saya sudah pernah menurunkan kondisi ekstremum untuk potensial tersebut ya bagi belum. Oke, baik kita turunkan di sini ya. Ya, ini kondisi ekstremum. Sudah, ini dia. Ini adalah kondisi ekstremum di mana dV/dr-nya sama dengan 0 ya. Kondisi ekstremum ini berarti mengisyaratkan bahwa eksisnya orbit sirkular ya. Kita sudah membahas orbit sirkular untuk foton, sekarang kita bahas orbit sirkular untuk partikel masif atau objek masif. Jadi saya ulangi lagi, saya tulis lagi di sini. Ya, berarti saya punya MRC kuadrat. Ini saya tulis seperti ini ya. Saya tulis lagi pada R sama dengan RC. RC artinya circular orbit ya. Ini adalah kondisi ekstremum yang mensyaratkan juga kondisi adanya orbit melingkar. Lambda 1 maka MRC kuadrat
M RC kuadrat, ya kan? Min L kuadrat RC, min L kuadrat RC, ya, plus 3 M L kuadrat sama dengan 0. Seperti ini ya. Oh, 3 gamma, ya, gamma kita set 1 karena GR ya, maka 3 ML kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat ya. Kita bisa cari akar-akarnya dengan tidak terlalu sulit. Maka RC ini didapatkan adalah L kuadrat plus minus gitu ya. L kuadrat per 2M tepatnya. Saya keluarkan 2M-nya saja. 2M plus minus akar B kuadrat ya. B kuadrat saya keluarkan 2M itu berarti B kuadrat per 4 A kuadrat, berarti saya punya L kuadrat di sini, L pangkat 4, sorry. Min 4A min 4 dikali M dikali 3 ml kuadrat, berarti min 12 M, sorry ya, 2M nya 2A-nya sudah saya keluarkan tadi ya, min 12 M L M kuadrat, sorry, L kuadrat, ya, maaf. Min L, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, ya betul, per 2A. Ya, ini adalah orbit-orbit sirkular yang dimungkinkan untuk dimiliki oleh partikel bermassa. Ini orbit eksaknya ya, ada 2 akar ya. Tapi kita lihat ada kondisi di mana akar-akar tersebut bisa bisa merging. Nah, saya tidak akan tertarik untuk terlalu membahas orbit eksaknya. Sekarang kita coba lihat saja ketika kasus misalnya L-nya, momentum angularisasi partikel uji ini cukup besar, ya. Maka di sini kita lihat kalau dia cukup besar, maka suku ini akan subdominan dibandingkan suku yang di depannya ya, di dalam akar ini. Maka saya bisa keluarkan menjadi L kuadrat plus minus ini mendekati ini L kuadrat. Oke, saya bisa tulis ini dengan binomial ya. Dengan binomial saya bisa tulis ini min 1 min setengah dari M kuadrat per L kuadrat, jadi 6 M kuadrat per L kuadrat. Ini per 2M. Ini aproksimasi ya. Nah, ini bisa ditulis bahwa kita lihat orbitnya ada 2 ya. Yang pertama adalah ketika saya ambil tandanya plus, berarti L kuadrat tambah L kuadrat, berarti 2L kuadrat dikurang 6M kuadrat per L kuadrat. Semuanya dibagi dengan 2M. Nah, ini adalah 2L kuadrat min 2L kuadrat min 6M kuadrat ya per 2M ya. Sedangkan orbit kedua ketika saya ambil tanda minus, seperti ini cancel, L kuadrat minus L kuadrat jadi plus, jadi tinggal 6 atau 3, 6 dibagi 2 ada 3 ya. 3 M saja ya. Ya, sekali lagi pada kondisi L-nya sangat besar, maka suku yang ini menjadi subdominan ya. Jadi saya bisa lebih tuliskan lagi aproksimasinya menjadi L kuadrat per M dan 3M. Ya, Anda lihat orbit yang kedua ini berimpit dengan orbit melingkar untuk foton ya.
Nah, ini akar-akar ini akar-akar aproksimasi ya. Akar-akar ini akan berimpit ketika diskriminan dari akar-akarnya akan 0 ya. Jadi ketika jadi di sini ada R1 plus dan R1 minus ya. RC plus akan sama dengan R minus ketika L pangkat 4 min 12 M kuadrat L kuadrat sama dengan 0. Atau dengan kata lain diskriminannya 0. Nah, diskriminan 0 ini kita bisa lihat didapatkan ketika berarti saya punya L pangkat 4 atau L kuadrat ya, saya keluarkan L kuadratnya, maka di sini menjadi L kuadrat min 12 M kuadrat sama dengan 0. Ya, ada dua solusi untuk momentum angular ya. Either L kuadrat sama dengan 0 or L kuadrat sama dengan 12 M kuadrat ya. Kita untuk kasus yang non-trivialnya, maka L-nya menjadi akar 12 ya. Akar 12 M. Nah, kondisi ini ya, Anda akan lihat kondisi ini. Kalau saya ambil L-nya 0, maka RC-nya akan 0 ya, berarti itu trivial. Saya mengambil kasus yang non-trivial, L sama dengan akar 12 dikalikan M, ini akan menghasilkan RC-nya menjadi ya, Anda lihat di sini RC-nya RC-nya akar kembarnya atau akar berimpitnya adalah L kuadrat per 2M ya. L kuadrat per 2M dan ini sama dengan 12 M kuadrat per 2M, artinya 6M. Jadi apa artinya? Ini merupakan orbit terdekat ya, orbit terkecil yang orbit sirkular terkecil yang dimungkinkan dimiliki oleh partikel bermassa ketika dia mengorbit suatu objek masif ya, dalam ketika objek masif itu menghasilkan medan gravitasi Schwarzschild. Artinya di bawah radius ini tidak dimungkinkan lagi adanya orbit bermassa, orbit masif yang stabil mengorbit secara sirkular atau secara secara lingkaran. Baik, ya, ini tadi saya katakan bahwa hanya dengan menganalisis potensial efektifnya kita bisa mendapatkan cukup banyak informasi, mengenai tipe-tipe orbit, ya kan, dan kestabilan orbit dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita mau berbicara mengenai bagaimana bentuk orbitnya, ya tentunya mau tidak mau kita harus men-solve persamaan geodesiknya ya. Kalau kita flashback, kita lihat bahwa kita sudah dapat persamaan geodesiknya ya. Persamaan orbit dari geodesik maksud saya. Ini adalah persamaan umumnya ya kan yang kita turunkan dari persamaan geodesik ya. Ini dia persamaan umumnya ya. Saya akan coba tulis lagi. Baik, ini di sini. Saya akan tulis this is orbital equation ya. Jadi saya kembali tulis lagi di sini adalah du dv ya. Kuadrat ditambah u kuadrat ya. Ini sama dengan mohon maaf saya perlu lihat lagi ke atas. 2M dikali U pangkat 3 plus lambda U per A kuadrat ya. 2M dikali U pangkat 3 ditambah lambda U per A kuadrat. Ya. Ditambah, ditambah itu tadi
Kalau oke, B kuadrat min lambda per A kuadrat. B kuadrat min lambda per A kuadrat. Tambah B kuadrat min lambda per A kuadrat. Oke, jadi persamaan yang umum ya, yang mencakup ini mengeneralisir persamaan orbit Newtonian ya dari gaya sentral, dan juga ini mencakup yang masif maupun yang massless ya, partikel ujinya. U di sini adalah super R. Oke. B ya, kemarin kita identifikasi B ini sebagai energi ya. B ini ke suatu konstanta ya yang didapatkan dari definisi berikut. Oke. Ini konstan dan dia merepresentasikan energi energi sistem ya kan, karena B ini didapatkan sebagai konsekuensi dari koordinat T yang siklik. Lalu A kemarin adalah A ini adalah R kuadrat V dot ya. Dan ini juga kini konstan. Dan ini didapatkan dari koordinat V yang siklik sehingga kita bisa asosiasikan dia sebagai momentum angular ya, momentum angular arah azimut ya. Lambda ini nilainya 1, nilainya 1 kalau masif, partikelnya masif, partikel ujinya. Nilainya 0 kalau 0 ya, atau massless. Nah, Anda lihat di sini yang membedakan persamaan orbital untuk Schwarzschild dengan persamaan orbital Newtonian ya adalah adanya suku ini ya, U pangkat 3 ini ya. Adanya suku U pangkat 3. Pada kasus Newtonian kita tidak mengenal suku U pangkat 3 ini merupakan suku koreksi general relativity untuk persamaan orbit. Oke, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini sudah merupakan persamaan diferensial, dan ini persamaan diferensial order 1. Ya, in principle Anda bisa solve persamaan ini, ya kan? Ada banyak cara untuk mencari solusi persamaan ini. Yang pertama, secara langsung Anda bisa dapatkan, Anda bisa lakukan integrasi, ya. Ya, ini kan sebenarnya kan bisa kita lihat bahwa ini separable ya persamaannya, karena kita lihat baik di ruas kiri maupun ruas kanan tidak mengandung V secara eksplisit. Jadi ini persamaan yang separable. Anda bisa tuliskan, Anda bisa pindahkan U kuadrat ini ke ruas kanan, ya. Kita bisa tuliskan sebagai berikut. Baik, saya akan tuliskan 2M U pangkat 3 ya dikurang U kuadrat ditambah 2M lambda per A kuadrat U ya plus B kuadrat minus lambda per A kuadrat ya kan. Dari sini ya Anda bisa integralkan ya, Anda bisa balik integrasinya ya. Anda bisa lakukan V gitu kan. Sorry, ini masih kuadrat ya maksud saya. Anda bisa tulis bahwa ini V adalah plus minus, begitu, DU, ya, integral semua yang ada di ruas kanan, ya, taruh dalam akar. 2M U pangkat 3 min U kuadrat plus 2M lambda per A kuadrat, ya,
plus B kuadrat min lambda per A kuadrat. Ya. Ditambahkan suatu konstanta integrasi. Saya namakan aja V0. Oke. Kalau Anda ingin mencari solusi eksak dari persamaan orbitnya, atau Anda ingin ya solusi eksaknya maksudnya, atau Anda ingin mempelajari properti orbitnya secara eksak, ya kita bisa solve persamaan ini ya. Tapi di sini saya tidak akan melakukan itu. Saya alih-alih akan mencoba meninjau koreksi orbit secara perturbatif. Jadi kita sudah tahu solusi persamaan orbit ini ya, ketika suku GR-nya tidak ada, kita bisa solve itu secara eksak ya. Yaitu adalah irisan kerucut ya, conic section. Nah, sekarang kalau kita masukkan suku koreksi tersebut, kita ingin lihat bagaimana koreksi dari irisan kerucut atau orbit irisan kerucut secara perturbatif ya, akibat keberadaan dari suku tambahan tadi. Caranya adalah sebagai berikut. Saya akan mencoba mengklasifikasi, saya membahas orbit yang masif dulu ya. Di sini. Jadi di sini lambdanya saya set 1 ya. Pada kasus lambdanya 1, saya punya persamaannya tidak terlalu berbeda, ini jadi 1, di sini jadi U kuadrat saja ya. Nah, alih-alih mencari solusinya dengan integral eksak ini, saya akan coba bawa persamaan orde 1 tapi kuadratik menjadi persamaan orde 2 ya. Plus U kuadrat ini sama dengan 2M U pangkat 3 plus U per A kuadrat ya, ditambah B kuadrat min 1, langsung saya tulis 1 per A kuadrat. Oke. Nah, triknya seperti apa? Ya, triknya saya kalikan kedua ruasnya dengan bukan saya kalikan kedua ruasnya, tapi justru saya turunkan kedua ruasnya. Jadi gini, saya turunkan kedua ruas, saya derivatifkan kedua ruas terhadap apa? Terhadap V. Ya. Anda lihat di sini, ketika saya turunkan, maka jelas persamaan diferensial orde 1 ini menjadi persamaan diferensial orde 2 ya. Ada 2 ya kan, dikali du dv, oke. Dikali d kuadrat u dv kuadrat ya. Ditambah u kuadrat diturunkan menjadi 2 dikali u dikali du dv. Di ruas kanan saya punya saya tuliskan yang suku U pangkat 1 dulu. Saya punya 2M per A kuadrat. Ini adalah DU, dV, ya. Ditambah, saya punya 6, ya, M U kuadrat per, nggak ada pernya. 6 MU kuadrat saja. Nah, ini mengalihkan DU dV. Oke. Nah, kita lihat di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mengandung DU dV kali 2. Jadi ini saya cancel masing-masingnya ya. Bisa saya sederhanakan menjadi 3. Itu satu cara, atau cara lainnya seperti ini ya. Kita faktorkan ya. Jadi oke, nggak ada masalah. 2-nya saya cancel, saya faktorkan keluar seperti ini ya. Maka sisanya adalah d kuadrat u dv kuadrat, oke.
Saya bawa semuanya ke ruas kiri saja, ditambah U, ya, dikurang M per A kuadrat, dikurang lagi 3M U kuadrat. Ini sama dengan 0. Oke. Ya, Anda lihat bahwa ada dua kemungkinan, ada dua akar persamaannya di sini. Samaannya, solusi maksudnya, ada dua akar solusi. Yang pertama adalah du dv sama dengan 0, ya. Yang kedua adalah d kuadrat u dv kuadrat plus u min m per a kuadrat min 3m u kuadrat sama dengan 0. Nah, solusi ini Anda lihat u-nya adalah konstan, ya kan? Solusinya gampang, u-nya konstan, dan u konstan di sini u adalah super R konstan, berarti ini mendeskripsikan circle, ya. Circular. Nah, kita sudah ini salah satu solusi, ya, orbit sirkular. Oke. Bagaimana dengan ini? Nah, ini yang mendeskripsikan solusi yang non sirkular. Kita coba bahas yang non trivial ini. Nah, saya akan bahas yang ini, ya. Nah, kalau Anda ingat, ya, persamaan ini berbeda dengan persamaan Newtonian untuk orbit di suku yang terakhir, di suku keempat di ruas kiri, ya kan? Kalau kita ingat Newtonian orbital equation itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, ya. D kuadrat U per dv kuadrat plus U, ya, min, ya, ini M per A kuadrat, M yang satu GM, ya. Ya kan? Nah, ini adalah persamaan harmonik non homogen, ya. Ada suku non homogen, dan suku non homogen ini adalah konstanta. Solusinya, ya, solusinya dapat dengan mudah kita tuliskan seperti ini dalam bentuk konstanta-konstanta sudah dipilih, adalah P dibagi 1 plus, saya namakan ini E, lalu dikalikan cos dari V minus V0, katakanlah, ya. Kita tahu solusi ini membentuk apa? Ya, adalah conic section, ya, atau irisan kerucut. Ini adalah conic section. P di sini adalah semilatus rectum, ya. P di sini adalah semilatus rectum. Kalau saya coba cari bentuk plotnya, ya, misalnya. Ya, ini kurang lebih seperti ini, elipsnya, ya. Elips ini diparametrisasi oleh dua radius, ya, radi, ya, seperti itu kan. Maka solusi orbit ini mendeskripsikan misalnya matahari berada di salah satu titik fokusnya, ya. Fokusnya katakanlah di sini, gitu, ya. Ini adalah R-nya, ya. Ini adalah V-nya. Ini lintasan orbitnya, ya. Kita bisa bagi
ini menjadi seperti ini ya. Oke, maka apa yang dinamakan dengan P, ya di sini P, saya perlu melihat apa istilah yang digunakan di connect section ya. P ini kita namakan sebagai semilatus rectum. P is the semilatus rectum. Saya akan tuliskan dulu seperti ini ya. Di mana ini? Oh, P di sini ya. P di sini kan sebenarnya adalah kalau berkaitan dengan solusinya adalah A kuadrat per M ya. Dan semilatus rectum ini didefinisikan sebagai A0 dikali 1 min E kuadrat ya. E kuadrat atau E ini adalah eccentricity ya. Eccentricity. Nah, sorry, 1 min. Ya. Oke. Baik. Nah, kita sudah tahu solusinya seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya punya persamaan orbital seperti ini ya, Newtonian plus satu suku yang kalau Anda lihat persamaan Newtonian kan persamaannya linear ya, persamaan diferensial order 2 linear. Nah, tapi persamaan yang relativistik ya, Schwarzschild ini memberikan suku non linear. Jadi persamaan order 2 yang non linear. Kita mungkin bisa menyelesaikannya dan Anda bisa cari teknik untuk mencari solusi ini, tapi saya ingin mengajak untuk men-solve ini secara perturbatif ya. Caranya gimana? Kita ekspansikan, we expand ya solusinya. Jadi solusinya U sebagai fungsi V ini kita ekspansikan sebagai U0 ditambah saya namakan U1 gitu ya. U0 ini merupakan solusi eksak Newtonian. Ini adalah U0 ya. Seper U0. Jadi U0 adalah connect section ya. U1 ini solusi perturbatifnya. Ini connect section-nya. Nah, U1 ini adalah solusi perturbatifnya. Oke, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita masukkan saja bentuk ini, ya, ekspansi ini ke dalam persamaan. Tapi gini, U0 ini memenuhi, ya, U0 ini memenuhi persamaan Newtonian. Sama dengan tadi adalah M per A kuadrat ya. Jadi U0 ini memenuhi persamaan ini, ya. Sekarang tinggal U1-nya memenuhi persamaan apa? Nah, triknya adalah kita masukkan, ya. Jadi kita masukkan U1, ke dalam persamaan yang full-nya. Jadi di sini saya masukkan U1 adalah memenuhi persamaan tersebut, ya. Sama dengan di sinilah M per A kuadrat. Nah, tapi kita punya suku tambahan di sini ya, 3M U kuadrat. Nah, U di sini saya masukkan alih-alih U1 ya, karena U1 ini small compare to U0, maka saya hanya masukkan U0 saja. Oke. Jadi di sini saya memasukkan U0 saja, 3M U0 kuadrat. Jadi ini persamaan yang
yang kita solve ya. Jadi ya ini aproksimasi lah. Ini persamaan yang akan kita coba cari solusinya secara perturbatif. Dengan memahami bahwa U0 ini memenuhi persamaan eksak dari orbital. Ya. Nah, ruas skala ini kan bisa diekspansi. Ruas skala ini bisa diekspansi. Ekspansi U0 saya kuadratkan, ya kan? Sorry, U0 ini sendiri kan persamaannya menjadi seperti ini ya. U0 V, maka itulah seper R V ya. Maka ini adalah 1 plus ini 1 plus E gitu ya, dikali cos. Saya ambil V0-nya 0 saja biar memudahkan. Ini per P, atau ini adalah saya tulis sebagai apa tadi? 1 plus E cos V per A kuadrat per M gitu ya. Oke, ini saya masukkan, saya kuadratkan, ya berarti saya punya di sini ada M kuadrat, ada 3M, mengalikan M kuadrat per A pangkat M kuadrat per A pangkat 4 dari ini ya, 1 plus E cos V kuadrat. Oke. Nah, kita masih meninjau ruas kanannya. Ini adalah M per A kuadrat. Di sini saya punya 3M pangkat 3 per A pangkat 4 ya. Ditambah 6 M pangkat 3 per A pangkat 4 E cos V gitu ya. Ya. Lalu ditambah 3M pangkat 3 E kuadrat per A pangkat 4 cos kuadrat V. Oke. Nah, sekarang kalau kita lakukan analisis dimensi, ya, pertama saya akan membuang yang E kuadratnya, ya. Ini neglected karena E kuadrat. Nah, kita ketika kita meninjau orbit yang closed, maka E-nya ini haruslah di bawah 1. Jadi E kuadrat ini relatif lebih kecil dibanding E untuk yang orbit tertutup, sehingga saya bisa buang dia karena dia subdominan dibandingkan yang ini. Sedangkan yang dua suku pertama, Anda lihat Anda lihat bahwa suku kedua ini bisa saya buang, ya kan? Karena ini menjadi subdominan dibandingkan M per A kuadrat ya. Jadi compared to first term. Oke, jadi sekarang yang saya keep hanyalah suku pertama ditambah suku ketiga saja. Nah, dengan ekspansi seperti ini, double expansion berarti ya, saya sudah ekspansikan fungsi yang ingin disolve, saya ekspansikan lagi ya ruas kanannya, ya kan, suku non homogennya, maka sekarang persamaannya untuk U1 tereduksi menjadi persamaan yang linear, tapi dengan suku yang suku non homogen. Jadi linear second order differential equation, non homogeneous second order differential equation. Oke, ini akan kita solve. Ya, ini simple ya, simple.
Ini kalau Anda buang suku kedua di ruas kanan, ini persis sama seperti persamaan irisan kerucut ya. Jadi artinya sekarang U1 ini solusinya hanyalah ya solusi irisan kerucut, ya kan? Solusi irisan kerucut, saya tulis aja langsung di sini, M per A kuadrat 1 plus E dikalikan cos V, tapi ada tambahan suku lagi dari sini. Nah, karena ini cos, ya Anda bisa dengan mudah solve. Kalau saya masukkan cos, Anda akan mendapatkan solusi partikularnya, ya. Langsung aja saya tulis ya, berupa V, ada pengalih V-nya di sini ya. Ada E-nya, ya. Ada V-nya dikalikan sin V ya. Nah, ini yang ini solusi homogen dan partikularnya. Nah, yang menarik adalah ada V dikali sin V. Jadi ini suku ini memberikan efek non periodisitas, ya kan? Kenapa? Karena sin V itu kan periodik, tapi sekarang dikalikan dengan V, artinya setelah dia kembali ke satu periode, pengalih V-nya kan membuat dia tidak close, jadi tidak lagi periodik. Ya. Ini kalau saya ekspansikan, M per A kuadrat, saya keluarkan M per A kuadrat semuanya, 1 plus E dikalikan cos V, ya, ditambah 3 M kuadrat per A kuadrat, V sin V. Oke. Nah, kita lihat dua suku terakhir ini bisa kita tulis ya. Bisa kita tulis seperti ini. Jadi gini, ini saya biarkan dulu. Sekarang saya meninjau ekspansi dari cos. Kalau saya punya cos V dikurang 3M kuadrat V per A kuadrat, ya. Maka ini kan kalau saya ekspansikan jadi cos V, cos 3M kuadrat V per A kuadrat, ya, ditambah sin V dikali sin 3M kuadrat V per A kuadrat, ya. Oke, nah untuk M yang kecil, kalau saya tinjau M-nya kecil, maka ini cos mendekati 0, ya. Untuk M-nya mendekati 0 kecil, maka ini menjadi mendekati 1, jadi cos V, ya. Ini saya bisa ekspansi, ya, menjadi V saja, atau 3M V per A kuadrat, ya. Jadi di sini ditambah 3M kuadrat per A kuadrat, ya, V sin V, ya. Nah, kalau Anda lihat bahwa ini persis sama seperti dua suku di atas, ya. Jadi dengan kata lain, saya bisa menuliskan U1 sebagai fungsi V, ya. Ini, atau saya tuliskan ini sebagai suatu yang persamaan eksak. Saya tulis ini 1 ditambah FE, ya, mengalihkan cos V dikurang 3M kuadrat V per A kuadrat. Nah, seperti ini ya. Tapi ditambah suku-suku yang M per A-nya ini kuadratik gitu ya. Jadi lebih lebih tinggi dari, atau mungkin saya tuliskan kuartik ya, lebih tinggi dari 4, lebih tinggi dari M kuadrat per A kuadrat. Nah, ini artinya di sini kita mengekspansi cos 3M kuadrat V per A kuadrat dan sin 3M kuadrat V per A kuadrat. Dituliskan seperti ini. Nah, sekarang Anda lihat keberadaan bentuk ini, ya. Kita tahu bahwa cos itu kan runningnya 0 sampai 2pi, ya kan? Sorry, maksud saya adalah sudutnya ya. Cos itu running dari 0 sampai 1. Maka di sini saya bisa namakan dia sebagai besi ya gitu ya.
Oke. Nah, maksimumnya psi itu kan dari 0 sampai 2pi, ya kan? Nah, di sini kalau saya masukkan, psinya adalah V min 3M kuadrat V per A kuadrat, berarti saya punya V 1 min 3M kuadrat per A kuadrat, ya. Ini rentangnya seperti ini. Maka dengan kata lain, saya bisa tulis V itu berjalan dari 0 sampai bukan 2pi, melainkan 2pi per 1 min 3M kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kalau saya ekspansi lagi, batas atasnya ini bisa ditulis seperti ini ya, 1 min, mengalihkan ya. 1 min, saya punya 3 gitu ya. 3M kuadrat, plus, sorry, maksud saya. Ya kan saya ekspansi binomial penyebutnya. Maka batas atasnya menjadi 2pi plus 6pi M kuadrat gitu ya, per A kuadrat. Nah, di sini kita lihat ada koreksi periodisitas ya. Artinya ini suku tambahan yang membuat orbitnya tidak benar-benar close, tidak benar-benar periodik ya. Suku ini yang saya namakan atau yang dinamakan orang sebagai delta V gitu ya. Delta V. Nah, apa efek dari suku ini? Suku ini memberikan efek ya. Kalau seandainya suku ini 0, maka V tepat berjalan dari 0 sampai 2pi. Dengan kata lain, dia mengorbit satu putaran penuh gitu ya. Tapi dengan adanya suku tambahan ini ya. Dengan ada suku tambahan ini, jadi kalau saya gambarkan lagi ya. Sorry, mungkin jangan pakai ini ya. Jadi kalau saya coba, ya nggak apa-apa, pakai ini aja. Oke, mungkin pakai ini aja. Ya, mohon maaf, saya mungkin tidak terlalu bagus menggambarnya ya. Nah, akan terjadi pergeseran ya. Dan seterusnya. Jadi misalnya ini orbitnya, dia tidak tepat menutup di 2pi, tapi dia bergeser ya. Jadi kalau di sini tadi adalah ini radius di sudut di periode awal, ini radius di periode kedua, maka ada selisih sudut ya. Selisih sudut. Nah, selisih sudut ini dalam astronomi lain dinamakan sebagai precesi ya. Jadi orbit berprecesi. Secara umum orbit planet itu berprecesi ya, karena memang secara realistis mereka interaksinya bukan hanya dari gravitasi matahari saja, tapi juga dari gravitasi planet yang lain. Jadi misalnya ketika kita meninjau kasus orbit bumi, ya kita harus memperhitungkan kontribusi gravitasi dari planet Venus, planet Mars, ya, terutama planet Jupiter yang paling besar, ya kan, dan planet-planet lain. Nah, interaksi many body problem ini akan menimbulkan koreksi terhadap orbit irisan kerucut, dan itu menimbulkan precesi. Secara umum, precesi dari planet-planet, orbit-orbit planet dalam tata surya itu bisa diramalkan tetap dalam konteks Newtonian gravity ya. Koreksi delta V-nya itu bisa diramalkan dalam konteks Newtonian gravity kecuali Merkurius ya. Jadi pada kasus Merkurius ya, Mercury itu delta V-nya antara yang diamati secara astronomis dan yang dihitung dengan menggunakan Newtonian itu ada koreksi yang ada diskrepansi yang yang tidak bisa diabaikan ya. Jadi ada sedikit perbedaan gap hasil numerik yang cukup yang cukup
membuat para astronom pada waktu itu sebelum Einstein mempublikasikan perhitungan ini, membuat para astronom maksud saya menjadi bertanya-tanya kenapa ada tidak cocokan dengan perhitungan Newtonian ya. Nah, Einstein mengajukan bahwa delta V ini bisa dihitung dengan teori relativitas umumnya dia ya. Dan kalau kita masukkan angkanya, misalnya M-nya di sini M matahari, Gm, G dikalikan massa matahari ya. A-nya di sini adalah ya data-data astronomi yang sudah kita miliki gitu. Maka ini bisa dihitung bahwa delta V-nya ini adalah sekitar 43 istilahnya parsec gitu ya. Per 100 tahun. 100 year ya. Untuk 1 tahun itu tidak terlalu terlihat ya, tapi untuk per 100 tahun baru astronom bisa membedakan bahwa ada diskrepansi data. Ini hasil perhitungan ya oleh GR, dan ketika dibandingkan dengan data astronomi ya, astronomical data didapat 43,11 plus minus 0,4 per 100 ya. Jadi dengan kata lain di sini general relativity bisa memprediksi presesi Merkuri ya, dan yang lainnya juga ya, tapi yang paling signifikan adalah Merkuri karena paling terlihat diskrepansinya dengan sangat tepat ya. Dan ini merupakan ya bisa dibilang kemenangan pertama dari teori relativitas umum ya. Mercury perihelion precession gitu ya. Perihelion precession. Oke, ini bisa dikatakan sebagai kemenangan pertama dari teori relativitas umum ya. Jadi di sini kita tunjukkan bahwa secara perturbatif kita bisa dapatkan koreksi perihelion, orbit perihelion dari Merkuri. Kenapa hanya Merkuri? Karena yang lainnya kalau kita hitung efek GR-nya cukup kecil ya. Tapi Merkuri yang paling signifikan, karena dia paling dekat dengan matahari, paling merasakan medan gravitasi atau merasakan distorsi geodesik di sekitar matahari. Oke, saya kira sekian dulu video asinkronus untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan untuk yang massless, yaitu kita akan meninjau bagaimana cahaya bisa berbelok ya, atau cahaya bisa melintas secara berbelok di sekitar bidang gravitasi. Ini meninjau persamaan orbital untuk yang massless. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.